Kali ini saya akan melawan Alvin Lim. Saya akan meluruskan apa yang keliru dari apa yang dilakukan. Terakhir saya mengikuti dia. Selama ini saya sedikit ada harapan melihat bahwa di Indonesia ada orang yang berani frontal melawan kejahatan dan kesalahan. Tetapi kemudian ketika dia mendatangi rumah Pak Yanto, Pendeta Yanto, Dr. Yanto Simko Putra, yang katanya terlibat dengan kasus keuangan investasi bodong gitu ya. Saya masih maklum, tapi waktu saya lihat caranya dia ngomong, lalu dia mengkaitkan dengan persepuluhan, saya mulai, hati saya ada tidak enak nih, ini bukan bagiannya. Tapi saya masih diem, orang mulai memuji-muji Alvin Lim ini, lalu ya saya cuma mengatakan ada beberapa yang tidak perlu diomongkan. Karena dia bukan pendeta, terkait dengan persepuluhan. Tapi hari ini saya melihat satu video podcastnya dia, dalam diskusi itu dia mengundang orang, bahkan dari orang Katolik untuk membahas persepuluhan, dan juga mantan jemaat yang mungkin juga sakit hati dengan dia untuk membahas persepuluhan. Tapi kali ini saya tidak akan membahas itu dulu, saya akan membahas satu hal yang dilakukan secara keliru oleh Alvin Lim, itu ketika dia mulai mengatakan begini, khotbah yang berkata, kamu mau tidak bayar persepuluhan, masuk neraka, itu pidana. Wah, cilaka. Dia mengatakan bahwa ini adalah sebuah ancaman, dan ancaman bisa dipidanakan. Saya beritahu, saya bukan ahli hukum, saya hanya pernah kuliah hukum tapi tidak selesai dulu. Tetapi saya tahu bahwa apa yang dia omongkan itu entah disebut berlebihan atau sebuah kekeliruan atau kesalahan. Apakah seorang pendeta yang mengkhotbahkan di Alkitab bahwa engkau tidak terima Yesus, engkau pasti binasa masuk neraka, jelas itu ancaman. Tapi bedakan dengan ancaman di mana saya akan bunuh kamu. Kalau itu ancaman itu ada di dalam Alkitab dan pendeta tidak berani menyatakan, tentu salah. Tapi tunggu dulu ya, ini disclaimer. Saya tidak setuju bahwa ancaman dipakai untuk mendorong jemaat memberikan persepuluhan. Dalam persepuluhan yang saya tidak setuju, pertama, persepuluhan ditagih, kirim debt kolektor. Dan yang kedua, persepuluhan dipakai oleh keluarga pendeta. Itu jelas saya juga tidak setuju. Saya juga tidak setuju dengan mereka yang satu sisi, satu ekstrem lain mengatakan persepuluhan batal, tidak berlaku, karena Taurat tidak berlaku. Itu semua harus dibahas ulang secara teologis. Jadi saya tidak mendukung Pak Yanto, karena secara teologi jelas saya melawan teologi kemakmuran, teologi kesehatan, dan sebagainya. Bukan berarti orang harus miskin ya, jangan diseleweng-selewengkan. Tetapi memang di dalam gereja-gereja karismatik, saya tidak mau nyebut GBI, GPDI, tidak. Karena ini semua tergantung pendetanya. Ada pendeta-pendeta yang tergolong dalam gereja karismatik, tapi mereka sehat ajarannya. Mereka mengerti firman Tuhan dengan baik. Jadi ini adalah bicara tentang secara umum saja. Nah, saya tidak sependapat dengan terlalu banyak hal dengan pendeta-pendeta yang selalu menekankan kepada berkat, lalu menggunakan ancaman dan iming-iming untuk membuat jemaat memberi kepada Tuhan. Dengan ketakutan, maka pemberian itu sebenarnya tidak pernah menyenangkan Tuhan, tetapi menyenangkan penerima saja, apalagi kalau dipakai untuk pribadi. Dengan iming-iming juga tidak mungkin menyenangkan Tuhan, karena berarti engkau sedang memperlakukan Tuhan seperti ikan, dikasih cacing kecil lalu dapat ikan gede. Nah, persoalannya adalah apa? Persoalannya adalah Alvin Lim mengatakan bahwa pendeta yang mengkhotbahkan ancaman itu bisa kena pidana. Hati-hati Anda bicara. Anda orang hukum bukan? Lalu kalau ada seorang pendeta khotbah di mimbar lalu berkata, oh kalau engkau tidak terima Yesus, bertobatlah, engkau akan binasa. Nah, kalau dipidana itu gimana urusannya? Lah, di sini kita mesti mengerti. Abraham Kuyper melaunching satu konsep. Dia berkata tentang sphere sovereignty. Di dalam kehidupan ada begitu banyak sphere atau lingkaran-lingkaran ya. Lingkaran gereja atau teologi iman, lalu lingkaran budaya, ada lingkaran pemerintahan, sekolah, dan sebagainya. Di dalam setiap lingkaran ada sphere, ada sovereignty-nya masing-masing. Dalam setiap sphere itu ada sovereignty, ada kedaulatannya masing-masing.
Hukum tidak berhak mengatur satu teologi kecuali teologi itu nanti melanggar hukum. Misalnya khotbah yang menggerakkan orang memberontak dan sebagainya, silakan itu ditangkap. Khotbah yang buat orang jadi benci, menjadi kehidupannya menjadi pelanggar hukum, itu silakan dipersoalkan. Tetapi kalau khotbah mengkhotbahkan Alkitab yang memang Alkitab itu menyatakan demikian, hak apa hukum ikut campur dan membidanakan? Nah, ini yang harus dipikirkan. Jadi hati-hati kepada semua orang, pikirkan baik-baik. Jadi jangan terlalu memuja satu orang, ingat pendeta aja bisa salah, apalagi seorang pengacara yang bernama Alvin Lim. Jadi dia juga bisa keliru, apalagi dia membahas satu hal yang berkait dengan khotbah. Nah, saya belum bahas teologinya, nanti saya akan bahas bagian yang lain. Jadi persoalannya adalah bahwa seorang pengacara tidak berhak mengatur caranya seorang pendeta berkhotbah. Kecuali khotbahnya melanggar hukum negara, memberontak dan sebagainya, saya tidak terlalu memusingkan dan bisa memahami. Tapi kalau khotbahnya itu sesuai dengan firman, ya tentu tidak semuanya cocok dengan yang kita harapkan, mana bisa itu dipidanakan. Apakah seorang raja, presiden, sebagainya bisa mengintervensi, mengatur teologi? Tentu tidak berhak. Sebagaimana seorang pendeta juga tidak berhak mengatur jalannya pemerintahan, komentar soal undang-undang, hanya bisa mengomentari secara moral, filosofi, etika di balik semuanya itu. Sehingga saya waktu itu sempat mengkritik Romo Manis karena dia menggunakan jalur etika di dalam sidang pengadilan. Negara selalu berdasarkan hukum, bukan berdasarkan etika. Karena etika selalu bersifat subjektif. Dalam pengertian subjektif adalah kelompok itu, setiap kelompok Indonesia NKRI itu etikanya beda-beda. Tidak bisa dibawa masuk ke dalam hukum yang harusnya menjadi objektif disepakati semua. Bahkan hukum pun bisa beda pendapat, bisa beda tafsiran. Jadi dalam bagian ini saya mengatakan bahwa pendeta selama engkau berkhotbah mengkhotbahkan firman Tuhan dengan benar, maka tidak ada pidana apapun yang bisa mengenai. Tetapi seandainya tetap harus kena gara-gara khotbah, berbahagialah. Karena berarti engkau menggenapi nubuat bahwa engkau akan dianiaya karena kebenaran. Henok.